tanyakan kepada terbanding dan tergugat, mereka paham nggak yang diminta dalam permohonan banding atau gugatan ini. Nah, kalau udah clear, baru atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatan, nah, hakim ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan. Jadi saksi pada dasarnya itu dihadirkan itu adalah atas permintaan salah satu pihak pemohon banding atau terbanding, penggugat atau tergugat. Ya, itu ya. Jadi kemudian kalau disetujui baru hakim ketua akan memerintahkan, oke, kenapa harus dihadirkan notaris? Kenapa harus dihadirkan pegawai bank? Kenapa harus dihadirkan penilai bangunan? Kenapa harus dihadirkan ahli bahasa di sini? Kenapa harus dihadirkan seorang ahli transfer pricing? Dan lain sebagainya. Ya, itu nanti hakim ketua yang menentukan apakah ini saksi akan dihadirkan atau tidak. Nah, kalau memang itu relevan, biasanya oke, akhirnya nanti hakim ketua memerintahkan ya lewat panitera untuk memanggil saksi-saksi yang dimaksud untuk hadir di dalam persidangan, ya, untuk hadir dan didengar keterangannya. Nah, saksi yang diperintahkan oleh hakim ketua sebagaimana dimaksud wajib datang dalam persidangan dan tidak diwakilkan. Ya, kalau saksi nggak bisa diwakilkan. Nah, jadi kalau kembali lagi apa saja yang akan dilihat oleh hakim pada saat pemeriksaan tadi formalnya dulu, untuk banding itu diajukan dalam bahasa Indonesia, kemudian benar nggak diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal terima keputusan yang dibanding. Satu surat banding hanya dapat diajukan untuk satu keputusan, kemudian harus ada alasan yang jelas dan dicantumkan dalam surat keputusan banding. Nah, itu alasannya jelas dan dicantumkan dalam surat. Ingat bahwa pengadilan pajak adalah pengadilan administrasi negara ya. Jadi semuanya harus berubah tertulis. Ya. Dilampirkan surat keputusan yang dibanding, kemudian telah dinyatakan pembayaran 50% dari pajak yang terutang dan diajukan oleh wajib pajak atau ahli warisnya atau pengurus kalau ini perusahaan wajib pajak badan atau kuasa hukumnya. Nah, kalau memang memenuhi persyaratan, baru ini bisa dilakukan sidang lanjutan. Untuk pemeriksaan formal gugatan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang akan digugat, satu surat gugatan untuk satu keputusan yang digugat. Siapa yang bisa mengajukan gugatan? Bisa penggugat, bisa ahli waris, pengurus, atau kuasa hukumnya. Tidak lupa harus ada alasan jelas dan dicantumkan tanggal surat keputusan yang digugat. Dilampirkan juga surat keputusan yang digugat. Nah, ini persyaratan formal untuk gugatan. Ya. Jadi prosesnya pemeriksaan peserta formal terpenuhi, ya, akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap satu, pemenuhan persyaratan formal penerbitan keputusan terbanding atau tergugat, pemenuhan persyaratan formal pengajuan keberatan, maka sampai keberatannya itu biasanya akan diulik lagi, akan dilihat lagi. Dan pemenuhan persyaratan formal penerbitan SKP yang diajukan keberatan. Mana tahu ternyata SKP yang diajukan keberatan itu melebihi jangka waktu 5 tahun misalnya. Sudah daluarsa penetapan, bisa saja. Ya, bisa daluarsa sehingga nanti ya ini mah cukup pakai ini pemeriksaan cepat saja. Nah, bila memenuhi dilanjutkan pemeriksaan terhadap materi sengketa. Nah, itu adalah pemeriksaan.
Sekarang masuk ke pembuktian. Beban pembuktian. Nah, ini prinsip teman-teman ya, prinsip dalam sebuah beban pembuktian di dalam pengadilan pajak. Ya, beban pembuktian itu prinsipnya pertama adalah siapa yang mendalil suatu hak. Maksudnya adalah kalau ada seseorang menyatakan bahwa menurut saya perhitungan omsetnya itu harusnya 5 miliar. Kalau dia menyatakan itu, dialah yang harus membuktikan 5 miliarnya itu yang mana dan bagaimana. Demikian juga kalau sebaliknya DJP dalam hal ini menyatakan hasil pemeriksaannya bahwa omsetnya bukan 5 miliar tapi 7 miliar. Nah, pihak DJP harus memberikan bukti bahwa memang hitungannya 7 miliar. Ya, kepadanya dibebankan wajib bukti dan untuk membuktikan hak yang didalilkan. Nah, itulah ya. Jadi seringkali kalau tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang cukup, nah itu biasanya ya akhirnya salah satu pihak akan kalah. Misalnya DJP bilang omset wajib pajak 7M. Ternyata dia buktinya itu hanya berdasarkan analisa, yaitu membandingkan antara omset dalam PPN dengan omset dalam PPH. Ternyata omset dalam PPN lebih besar. Ya, PPH 5M, omset di PPN 7M. Sehingga dia ngikutin omset 7M. Nah, itulah dikoreksi. Ini bukan bukti, ini hanya analisa. Kalau bukti harusnya 7M itu yang mana saja, invoice-nya yang mana saja. Apakah ada transfer pembayaran yang 7M? Kalau hanya itu namanya analisa. Analisa itu bukan bukti. Nah, seringkali ini yang dilakukan oleh para pemeriksa pajak, sehingga pada saat dia beracara di pengadilan pajak jadi sering kalah. Karena hanya berdasarkan analisa. Ya. Dan kemudian pembuktian juga, siapa yang mengajukan bantahan, kepadanya dibebankan pembuktian untuk membuktikan bantahannya tersebut. Ya. Jadi, ya itu tadi sebaliknya kalau misalnya ini pertama yang mendalil siapa? Wajib pajak atau pemohon banding mendalil bahwa omsetnya 5M. Ya, dia harus membuktikan bahwa omsetnya cuma 5M. Nah, kemudian dibantah oleh DJP. Enggak, omsetnya 7M kok Pak Hakim, yang mulia Hakim. Nah, mana buktinya? Nah, itulah namanya pembuktian itu adalah siapa yang menyatakan, yang mendalil, dialah yang harus wajib membuktikannya. Alat bukti, pengertian. Bermacam bentuk dan jenis yang alat bukti adalah pengertiannya ya, bermacam bentuk dan jenis yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Diajukan oleh para pihak yang membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Yaitu tadi ya, karena pembuktian itu harus diberikan kepada siapa yang mendalil atau siapa yang membantah. Nah, hakim melakukan penilaian pihak mana yang paling sempurna buktinya. Iya. Jadi di sini istilahnya paling sempurna. Kalau yang satu pihak 3 alat bukti, yang satu pihak 2 alat bukti, ya tentunya harus kecenderungannya yang 3. Namun dilihat urutan dari alat pembuktian itu yang paling sempurna adalah alat bukti tertulis ya. Nah, urutannya ada. Yang sini ada 3 tapi semuanya di bawah, misalnya hanya keterangan para pihak, kemudian keterangan para saksi yang lain. Sedangkan di pihak yang satunya cukup 2 misalnya, tapi dia ada alat bukti tertulis yang kuat. Nah, sempurna di sini kalau sama-sama kuantitasnya dilihat. Tapi kalau nggak sama, kualitasnya juga akan dilihat. Namanya sempurna. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang dimaksud alat bukti ini ada 5 surat atau tulisan, ini nomor 1. Kemudian keterangan ahli nomor 2, keterangan saksi nomor 3, pengakuan para pihak nomor 4. Dan terakhir adalah
pengetahuan hakim. Kemudian di dalam sebuah alat bukti pembuktian, keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Misal, derajat akta otentik lebih tinggi tingkatannya daripada akta di bawah tangan. Kemudian KTP, SIM, paspor adalah salah satu identitas diri. Nah, hal-hal yang sudah sifatnya umum ini tidak perlu dibuktikan. Nah, bukti tertulis ternyata pun ada level-level. Ada yang tertinggi adalah akta otentik, kedua akta di bawah tangan, ketiga surat keputusan, dan yang keempat surat lainnya. Ya. Akta otentik adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat umum, ya, pejabat umum yang berwenang membuat surat dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Pejabat umum di sini pada umumnya adalah notaris atau juga ada PPAT, ya, pejabat membuat akta tanah, yaitu Pak Camat. Pak Camat itu biasanya juga berfungsi sebagai PPAT, ya, atau notaris. Nah, ini merupakan alat bukti yang paling sempurna, ya teman-teman. Membuktikannya ini alat bukti yang paling sempurna. Makanya kemarin di depan saya kasih contoh kasus mengenai jual beli rumah, ya, karena bukti tertulis di nomor 1, ya, kemudian bukti dari ahli appraisal nomor 2, ya, bukti tertulis ini di atas bukti appraisal. Kemudian akta di bawah tangan. Ini surat yang dibuat ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud digunakan sebagai alat bukti peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Ya. Jadi misalnya perjanjian jual beli tanah dan bangunan, tapi tidak dibawa ke notaris. Ini sama saja sahnya secara hukum. Cuma dia akan lebih kuat kalau dibawa ke pejabat umum. Kalau di bawah tangan, walaupun di bawah tangan, ya teman-teman, ini tetap mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan alat bukti dari ahli, ya, maupun dari para pihak. Kemudian surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, ya. Kemudian surat lain yaitu surat yang tidak termasuk ABC, tidak termasuk akta otentik, akta di bawah tangan, surat keputusan yang ada hubungannya dengan banding atau gugatan. Ya, surat keputusan kan dibuat oleh pejabat berwenang. Nah, namun ini pun masih di bawah akta di bawah tangan, ya, orang-orang yang bersangkutan. Misalnya surat keputusan ini, misalnya kita sebut saja contohnya adalah SPPT PBB. SPPT PBB kan menunjukkan nilai dari sebuah objek. Ya, NJOP itu kan nilai sebuah objek. NJOP kan ditandatangani pejabat berwenang. Kalau dulu adalah dari pejabat pajak, DJP, sekarang dari Pemda. Namun ini lebih rendah kekuatan hukumnya dibandingkan akta di bawah tangan. Makanya kalau ada NJOP-nya 100, kemudian ada akta di bawah tangan menyatakan 50, dan itu ditandai para pihak, itu kalau dibawa ke pengadilan pajak ya masih menang akta yang di bawah tangan tadi. Meskipun ada NJOP yang ditandatangani oleh seorang pejabat yang berwenang. Nah, itu ya. Namun hal itu akan kalah semuanya di hadapan dengan akta otentik. Di hadapan yang dibuat pejabat umum, yaitu notaris atau PPAT. Nah, sekarang kekuatan dari akta otentik yang luar biasanya adalah akta ini bahkan tidak bisa lagi dibantah oleh para pihak, termasuk oleh notarisnya sendiri nggak bisa membantahnya. Kecuali itu dinyatakan ada pidana dulu, bahwa ada kesalahan, ada kebohongan, ada tipu muslihat di dalam sebuah akta tadi. Nah, makanya nanti bisa
cabut aktanya, tapi harus melewati proses pidana terlebih dahulu. Ya, kekuatan bukti akta nih. Kenapa akta ini mempunyai kekuatan bukti yang sempurna ya? Pembuktian lahir atau fisik. Berdasarkan keadaan fisik akta, apa yang tampak termasuk keaslian dan keabsahan penandatangan akta. Kemudian pembuktian formil berkaitan dengan pertanyaan benarkah bahwa ada pernyataan untuk memberi kepastian tentang peristiwa bahwa para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Maksudnya adalah memang pernah datang ke dua pihak di hadapan notaris yang menyatakan demikian-demikian. Apakah pernyataan itu memang benar dalam kenyataannya, itu bukan persoalan, tapi benarkah ada pernyataan? Ya, ada pernyataan. Benar bahwa ada dua pihak yang datang kepada notaris menyatakan telah terjadi jual beli rumah yang harganya 1M. Walaupun ternyata mereka itu jual belinya 10M. Yang dikejar adalah benarkah ada pernyataan itu. Ya. Kemudian pembuktian material berkaitan dengan pernyataan benarkah isi pernyataan dalam akta untuk memberikan kepastian tentang materi suatu akta. Ya. Namun di dalam pembuktiannya di pengadilan pajak, ya karena ini sifatnya adalah administrasi, jadi sampai kepada pembuktian formil. Ya. Sebenarnya secara teori ini bisa saja dibuktikan sama material. Ini kalau bicara sampai ke pidana tentunya. Ya. Kemudian bukti keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Ya, jadi ahli ini adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah, harus disumpah dulu di persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuan. Jadi harus ada pengalaman dan pengetahuannya. Biasanya ditanya, ini seorang ahli, kenapa kok Anda menyatakan bahwa Anda ahli penilai? Apa pengetahuannya? Apa bukti bahwa Anda memang ahli di bidang itu? Oh iya Pak, yang mulia, saya mempunyai sertifikasi ini. Ya. Jadi seorang ahli pun di dalam persidangan dia nanti akan diminta untuk memberikan keterangan tertulis maupun lisan. Ya, bisa saja kalau mereka nggak berkesempatan membuat keterangan lisan, tertulis saja. Nah, ini yang pernah saya lakukan juga waktu ada sidang PK ya, saya karena nggak bisa datang secara lisan, secara fisik, saya membuat keterangan secara tertulis, sebuah kajian. Ya. Bukti keterangan saksi. Pengertiannya, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di depan persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara. Nah, saksi ini beda dengan para pihak. Kalau saksi itu artinya dia yang bukan berperkara, bukan wajib pajak atau DJP. Nah, di luar itu mungkin supplier, penjual, pembeli, ya kan, yang berkaitan dengan itu. Keterangan tentang peristiwa atau kejadian itu sendiri adalah yang harus dialami. Saksi itu harus tentang apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat atau didengar sendiri. Ya, dialami, dia di dalam peristiwa itu mengalami juga. Misalnya ada saksi tentang jual beli, dia ikut mengalami, artinya dia ikut yang mengantarkan, kemudian ikut yang membawa uangnya, menyerahkan uangnya, ya kan? Atau dia hanya melihat, oh terjadi transaksi di hari itu antara A dan B, transaksi jual beli rumah dan tanah. Atau dia mendengar ada orang berbicara bahwa telah terjadi sebuah transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan harga sekian. Nah, itu adalah saksi.
dialami, dilihat, atau didengar. Pendapat atau dugaan yang diperoleh dari berpikir tidak merupakan kesaksian. Nah, nanti biasanya akan dicek ya. Jangan-jangan dia itu bukan mengalami, melihat, atau mendengar sendiri, tapi kemudian mereka, para saksi itu membuat logika. Kan gini Pak Hakim, logikanya kan orang kalau jual beli itu pasti gini-gini. Nah, itu sudah pakai cara berpikir. Jadi Anda itu melihat benar nggak terjadi transaksi itu, nilainya itu 1M. Jadi Pak Hakim ya, harusnya ya, dia bercerita seperti pakai logika. Nah ini nggak bisa. Ya, ini tidak merupakan kesaksian. Kalau kesaksian itu yang benar-benar dia alami apa, dilihat apa, didengar apa. Jadi perbedaan dengan keterangan saksi dengan ahli itu ya. Kalau ahli justru yang dilihat adalah hasil pikirannya apa. Ya, menurut penglihatan ahli, transaksi ini wajar atau tidak. Itu ahli bicara berdasarkan hasil pemikirannya. Tapi kalau saksi adalah apa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri. Nah, ini buktinya. Perbedaan saksi dan ahli ya. Kalau saksi memberikan keterangan tentang sebuah peristiwa yang dia alami, dilihat, dan didengar. Kalau ahli membantu hakim dalam melakukan penilaian sebuah peristiwa. Ya. Saksi paling sedikit 2 orang. Nah, paling sedikit 1 orang saksi ditambah. Jadi dalam suatu keputusan hakim itu kalau memang contoh 2 alat bukti ya, yaitu alat buktinya 1 orang saksi, tapi nanti ditambah salah satu alat bukti lain yang menguatkan apa. Ya. Ini untuk transaksi yang tidak boleh didengar kesaksiannya. Nah, jadi kalau yang bersengketa itu ya, kemudian dia menghadirkan seorang saksi yang ternyata masih keluarga saudara, kakak, adik, ya, ibu, anak, gitu ya, atau semenda, menurut garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah sampai derajat ketiga, ini berarti tidak diperkenankan. Biasanya ditanya, saksi ditanya, apa hubungannya Anda dengan terbanding? Apa hubungannya Anda dengan pemohon banding? Itu ditanya. Jangan-jangan ini saksi dihadirkan oleh terbanding. Dihadirkan oleh pemohon banding. Ternyata waktu ditanya oleh hakim, ya, ada hubungannya apa dengan terbanding? Nggak ada. Ada hubungannya dengan pemohon banding? Ada hubungannya dengan pemohon banding? Tidak ada. Apa hubungannya dengan terbanding? Ternyata masih ada keluarga saudara atau semenda. Itu juga nggak boleh. Ya. Istri atau suami pemohon banding atau penggugat meskipun sudah cerai, ini pun nggak bisa. Kemudian anak yang belum berusia 17 tahun. Nah, yang terakhir orang yang sakit ingatan. Jadi definisi dewasa itu banyak ya. Di Undang-Undang Perkawinan kalau nggak salah 21 tahun. Kemudian di Perdata itu kalau nggak salah 19 tahun. Terus kalau di pengadilan pajak itu 17 tahun. Jadi kalau di bawah 17 tahun itu masih belum dewasa. Tata cara pemanggilan saksi. Ya, jadi saksi itu dipanggil pertama atas permintaan salah satu pihak. Kemudian hakim akan memerintahkan ya. Hakim akan memerintahkan saksi untuk hadir. Ya, ingat ya, saksi tidak boleh diwakilkan. Apabila saksi tidak datang dan putusan dapat diambil, hakim ketua melanjutkan persidangan. Wah, ternyata nih saksi ini nggak datang, tapi udahlah, tanpa saksi itu pun masih bisa mengambil keputusan, sehingga oleh karena tetap bisa mengambil keputusan, maka hakim tetap melanjutkan persidangan. Nah, apabila saksi tidak datang, dan kalau
ketidakhadirannya itu bisa saja membuat putusan tidak dapat diambil, maka hakim ketua bisa meminta bantuan polisi untuk menghadirkan saksi tersebut. Mungkin dia saksi kunci di dalam hal ini. Ya. Sebelum memberi keterangan, saksi mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan. Ini udah pasti ya. Jadi siapapun yang akan bersaksi di persidangan pasti akan dimintain sumpahnya dulu. Kemudian bukti pengakuan para pihak. Ya, ini pihak langsung pengakuannya pemohon banding atau pengakuannya para terbanding. Nah, ini levelnya level 4. Pengertian adalah suatu pernyataan sepihak di mana salah satu pihak dalam suatu proses mengaku kebenaran sebagian atau seluruhnya dari yang dikatakan lawan. Nah, jadi pengakuannya apa? Pihak pemohon banding menyatakan bahwa koreksi dari pemeriksa itu salah semua. Nah, itu pengakuan. Nanti dari pihak terbanding menyatakan bahwa pernyataan pemohon banding bahwa koreksinya salah semua itu juga salah. Ini ada buktinya. Ini pengakuan. Nilai kekuatannya mengikat. Pengakuan di depan sidang tidak dapat dicabut kembali. Nah, ini bahayanya. Kalau ternyata teman-teman kita sebagai saksi kemudian kita menyatakan A, kemudian kita cabut kembali, wah ini bahaya loh. Ya, bahaya ini nanti bisa jadi bisa saja kalau hakim nggak berkenan itu bisa dianggap pelecehan terhadap istilahnya contempt of court, jadi penghinaan terhadap pengadilan. Pencabutan hanya dimungkinkan bila yang bersangkutan dapat membuktikan pengakuan itu merupakan akibat kekhilafan tentang hal-hal yang terjadi dengan alasan yang kuat dan dapat diterima hakim. Nah, kalau pencabutannya tidak tidak dapat diterima, nah ini bahaya nih. Berarti yang dibilang pertama dulu dia bisa dianggap berbohong. Nah, kalau berbohong di pengadilan ya ada proses ini kepolisiannya juga, ya. Jadi harus jujur. Nah, yang terakhir bukti pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya oleh hakim, ya. Merupakan hal-hal yang dialami sendiri oleh hakim selama pemeriksaan perkara dalam sidang dan bukan yang diberitahukan kepadanya oleh para pihak. Jadi apapun yang terjadi dalam sidang itulah yang sebenarnya harus nanti jadi bukti keyakinan hakim. Nah, seringkali kalau dalam proses pengadilan itu kita lihat, ini kok aneh ya, kemarin padahal dalam sidang itu sama sekali tidak pernah ada menyebut A, B, C. Ternyata pada saat putusan hakim menyatakan menolak atau menerima salah satu dengan alasan ada ABC-nya. Nah, ini seringkali itu terjadi. Nah, ketidakcermatan dalam membuat keputusan. Ini bisa saja nanti dibawa ke mana? Ke peninjauan kembali kalau dalam hal seperti itu. Nah, oke ya teman-teman, yang saya sampaikan ini sudah. Silakan kalau ada yang mau mengendapkan dulu, menganalisis dulu ya sambil melihat mungkin undang-undangnya langsung atau sambil melihat bahan layangnya yang Anda punya, silakan kalau mohon ada ditanya. Sebentar saya mau ini merapikan ini dulu administrasi. Silakan kalau mau ada pertanyaan.
Ini hadir semua ya? Pak, mau izin bertanya, Pak. Oh, boleh, boleh. Ini sih, Pak, pemisahan bukti, Pak. Pemisahan bukti yang tadi, Pak, Oke. tentang bukti. Tapi ini mungkin kembali apa sih, Pak? Membahas apa, Pak? Soal yang sama sih dengan kasus di ini, Pak. Yang saya di kemarin kan, Pak, waktu Oke. tugas akhir. Nah, itu kan sebenarnya dalam segi aturan, ini bukan terjadi di kasus ini sih, Pak. Tapi kalau di aturan di aturan P3B Indonesia Cina kan, Pak, dapat ini, Pak, di PMK terbaru kan dapat jadi bukti, Pak, untuk force of action antara kontrak EPC-nya itu sendiri kan, Pak. Kan di aturan lama nggak ada tuh, Pak, baru-baru ini aturannya. Nah, tapi kalau misalnya di kontrak itu terdapat penjelasan misalnya untuk kegiatan konstruksi akan dilakukan oleh BUT-nya dan untuk kegiatan pengadaannya akan diadakan oleh pemerintah perusahaan di daerah negara yang itu, Pak, negara yang bersangkutan. Misalnya saya ambil Bulgaria misalnya, Pak. Ya. Itu apakah kita tetap mengambil di pengadilan pajak akan tetap berpegangan dalam kontraknya atau berpegangan pada aturannya, Pak, untuk jadi badan itu sendiri kan kalau di aturan yang sekarang, Pak, itu termasuk dalam ini, Pak, dalam bagian apa? Bagian di itu, Pak, konstruksi apa namanya? Aduh, lupa pula nama istilahnya. Konstruksi terintegrasi, Pak. Dan dalam kontrak yang misahin itu bagaimana, Pak? Maksudnya dari sisi apanya nih? Dari sisi pembuktian atau dari sisi ketentuannya nih? Iya, dari sisi ketentuannya sih, Pak. Gitarnya minggu lalu saya tanyain ya. Nah, jadi gini, kalau dari soal ketentuan, kalau misalnya ada ketentuan nih, misalnya kalau kontrak antar negara nih, kalau sifatnya sudah kontrak antar negara, dia bisa sifatnya lex spesialis. Ya, misalnya di undang-undang umum kita misalnya, ya saya tidak akan menjelaskan secara detail yang kamu tanya, Rahman ya. Jadi ini konstruksi hukumnya demikian. Jadi kalau misalnya di pertama undang-undang PPH atau undang-undang PPN lah, undang-undang PPH ini kan bicara kalau P3B undang-undang PPH. Dan PPH mengatur bahwa suatu transaksi ini akan dikenakan dengan tarif misalnya 20%. Nah, kemudian muncul P3B ya, muncul P3B. Nah, muncul P3B. Di P3B itu diatur lebih khusus misalnya antara kontrak Indonesia dengan RRC. RRC bunyinya seperti apa? Nah, P3B ini yang jadi problem. Ini sering jadi dispute. Yang satu adalah aturan internasional, hukum apa yang berkaitan dengan antar negara. Satu ada aturan pelaksanaan menurut misalnya undang-undang ke PMK itu. Ya. Mana yang akan diambil? Kalau saya bilang ketentuannya masih harus tetap kembali ke P3B. Karena PMK ada perintah Menteri Keuangan. Ya, tapi kalau di dalam sisi hukum positif, ya, hukum positif yang adil harusnya tetap pakai P3B. Nah, seperti itu. Sehingga ya itu harus dihormati. Nah, kemungkinan besar kalau ini dibawa ke pengadilan pajak, ya, itu pasti akan kembali ke P3B-nya seperti apa. Ya. Tapi kalau P3B-nya nggak jelas, nah ini lain persoalan. Nah, akhirnya pada saat sidang-sidang itu sebenarnya kalau bicara P3B nanti kalau nggak jelas harus menghadirkan salah satu ahli P3B. Ya, di situ ya, Rahman ya, dalam kasus-kasus seperti itu. Misalnya ada disebut mengenai sebuah aturan kontrak, istilah, dan sebagainya. Itu harus dijadikan saksi-saksi yang diperlukan untuk menjelaskan masalah tadi.
soal nanti siapa yang akan dimenangkan, itu tergantung hakim, ya. Dan jangan sekali-kali hakim ini nanti jadi rujukan, karena Indonesia ini tidak mengenal adanya jurisprudensi. Hakim ini A mungkin memenangkan perkara menurut kacamata dia. Besok dibawa ke hakim yang lain, ternyata nggak bisa. Nah, seperti itu. Ternyata nggak laku. Nah, ini tidak bisa istilahnya diajukan jurisprudensi, jadi kan acuan, ya. Iya, baik Pak, makasih Pak. Ya. Kalau untuk dari apa sih Pak penjelasannya minggu ini lumayan jelas ya Pak. Dari saya nggak ada pertanyaan mungkin Pak. Oke, makasih sama-sama. Ini tadi barusan saya udah ini kok ternyata sudah masuk. Oke, ada lagi? Friend? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian dulu ya. Ya, karena mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain juga. Saya masih banyak PR nih. Ya, oke ya. Saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama.